Satu cup udah didapetin Copa del Rey. On the way, treble. Gimana kansnya? Gimana pembahasannya? Ini akan gue mulai. Let's go! Sekilas mengulas untuk pertandingan final lawan Madrid menang 3-2 tanpa Lewandowski, tanpa Alejandro Balde, ada beberapa pemain cadangan, rotasi pemain, tapi terbukti berhasil menang. Jadi, so far so good. Oke, akan membahas bagaimana kans La Liga dan UCL, bagaimana dua trofi yang tersisa untuk mendapatkan treble di musim ini. Gue mulai dari La Liga dulu ya. Untuk di La Liga ini, kita tahu ya masih ada beberapa pertandingan Barcelona yang masih cukup menarik ya, karena 5 sisa pertandingan itu kita menghadapi Real Madrid, Villarreal, dan Atletico Bilbao gitu kan. Sementara yang lain tuh kayak Real Valladolid dan Espanyol tuh oke lah, kita jauh lebih confidence. Jadi menurut gue melihat dari 2 pertandingan terakhir, patternnya hampir sama, yaitu kita kebobolan lebih dari 1 gol. Bagaimana lawan Celta Vigo itu 3 gol main dengan open play yang kelihatan banget cara bermain Barca tuh di defense-nya tuh masih sangat gampang kejebolan dengan gol-gol yang sama gitu dari tim lawan. Sementara kemarin lawan Madrid oke lah free kick dan juga corner. Cuma it's still red alert gitu kan yang harus dipertimbangkan. Jadinya untuk di La Liga kita harus melihat bagaimana konsistensi untuk, memang kan si Johan Cruyff bilang kalau kita kejebolan 2 gol tapi kita mencetak 3 gol, kita masih memenangkan pertandingan. Cuman ya lagi-lagi it's about high risk-nya itu yang harus kita kelola dengan baik. Sementara memang strateginya si Hans Flick memang selalu demikian gitu kan. Apalagi kayak tim-tim seperti Villarreal dan juga Atletico Bilbao, kita tahu sering banget memberikan kejutan-kejutan, dan mereka juga punya pemain seperti Nico Williams juga masih ada di Atletico Bilbao ya. Kemudian kalau yang di Villarreal masih ada Jeremy Pino, ada juga Dani Parejo yang juga sangat-sangat bagus. Dan itu di La Liga ya. Jadi itu yang mau gue lihat, bagaimana harus tetap konsisten. Meskipun di Real Madrid kita juga akan masih bertandang masalah untuk menghadapi El Clasico terakhir di musim ini. But setelah 3 pertandingan kita menang terus, Real Madrid I think their mentality is already like setengah lah daripada Barca. Untuk yang UCL, nah ini menarik kan, karena gue justru cenderung kasihan ngeliat Inter Milan, karena Inter Milan abis kalah 2 kali main lawan Milan dan juga lawan Roma, dan dua pertandingan yang ini benar-benar mengandaskan posisi Inter Milan yang justru sebelumnya Inter sangat-sangat digadang juga seperti Barcelona akan mendapatkan treble. Nah menarik ini ya, posisi Inter saat ini adalah posisi yang gue takutin apabila Barcelona nggak bisa konsisten gitu loh. Karena waktu itu kan kita kalah lawan Dortmund ya, tapi kita bisa bounce back lawan Celta Vigo dan akhirnya kita menang di Copa del Rey. Sementara di Inter berbeda total ya. Jadi Inter itu udah di kick out sama Milan di Coppa Italia dan juga kalah lawan AS Roma gitu. AS Roma men yang sebelumnya terpuruk di papan bawah, sekarang malah naik banget, bangkit lagi dengan Claudio Ranieri kan. Cuman ketika fokus dengan Inter Milan, ya harusnya sebenarnya harusnya gue seneng gitu. Memang sih, karena Inter akan jauh lebih shaky banget gitu kan, akan jauh lebih kacau banget mentalnya ketika menghadapi Barcelona yang sangat-sangat di atas angin. Sementara Inter lagi terpuruknya banget gitu loh dari fanbase-nya juga, mereka juga kecewa. Meskipun begitu tetap harus saling respect. Cuman ya UCL kalau kita ngelihat fokusnya di Inter Milan memang sangat confidence, tapi yang kita harus fokuskan juga adalah ini masih partai semifinal, sementara yang kita harus selalu waspadai hingga partai final, yaitu either PSG ataupun Arsenal, yang dua-duanya juga lagi deadly di konteks UCL. Karena di Arsenal kita tahu sangat up and down bagaimana performa mereka di Liga Inggris, sering bottled bagaimana kesempatan mereka untuk memenangkan Liga Inggris, dan juga PSG memang mereka selalu menang PSG, cuman kita fokusnya di UCL bagaimana mereka berhasil mengalahkan Liverpool. Jadi untuk di UCL demikian. Jadi kalau gue ngeliat ya, kalau benar-benar berhasil Barca Indian mendapatkan treble ini, La Liga, Copa del Rey dan juga UCL, gue secara pribadi ini akan jauh lebih spesial daripada tahun 2008 dan 2009 yang sextuple itu, dan juga tahun 2014-2015 yang bagaimana itu tahun terakhir Messi bisa memberikan treble kepada Barcelona. Karena tahun ini kalau misalnya benar-benar berhasil memenangkan treble, itu adalah hasil puing-puing dari kehancuran mismanagement Barca dari tahun 2020. But gue nggak mau terlalu deep dive membahas mengenai hal tersebut karena belum terjadi treble tersebut, dan konteks saat ini gue masih ingin melihat di secara garis besarnya aja gitu. Jadi gue cuma mau mengatakan bahwa apabila itu terjadi, this is going to be very very special, dan ini akan menjadi sebuah catatan sejarah terbaru yang menurut gue sangat epic untuk FC Barcelona. Sekian gitu aja pembahasan gue secara in general, bagaimana kesenangan gue, kebahagiaan gue, semangat Copa del Rey udah diraih oleh Barcelona, on the way 2 piala menyusul.
Thank you for watching this episode, and maybe see you on next one when we aiming and when we finally achieving our travel. Stay safe. Bye-bye.